Muhammad SAW. Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatkanlah wahai Muhammad, siapa itu umatmu? Tentang peringatan apa? Ulama mengatakan peringatkanlah tentang neraka dan surga. Peringatan-peringatan tentang surga membuat umatmu ingin dan rindu masuk ke dalam surga sehingga bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah umatmu wahai Nabi Muhammad tentang neraka. Supaya apa? Supaya umatmu itu takut dan lari dari api neraka sehingga dia atau umatmu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang lain mengingatkan, ingatkanlah umatmu wahai Muhammad dengan apa? Wa dzakir bi ayyatillah, ingatkanlah umatmu itu tentang hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala? Hari-hari besar adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan atau suatu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia. Bahkan dalam Al-Quran sendiri sudah banyak tertulis dan dituliskan dan diceritakan hari-hari besar daripada hari-hari besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana terciptanya dan bagaimana penciptaan Nabi Adam. Tentang terciptanya dan bagaimana penciptaan bumi dan langit, semua tertulis di dalam Al-Quran. Peringatan bagaimana dilahirkannya Nabi Musa serta cerita-cerita Nabi Musa yang panjang lebar di dalam Al-Quran. Itu peringatan atau hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu juga dilahirkan dan juga diceritakan di dalam Al-Quran dengan sedetail-detailnya. Begitu juga tentang akan datangnya suatu Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tertulis dan tertera di dalam Al-Quran tentang datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya bagaimana kita seorang muslim mengingat hari-hari besar, hari-hari yang ada kaitannya tentang Islam, hari-hari yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan atau Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menetapkan satu hari tersebut hari yang berpengaruh pada umat manusia. Dan Allah mengingatkan kepada kita agar untuk selalu diingat hari-hari tersebut. Karena peringatan tersebut fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan tersebut akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan kita umat Islam, kita memperingati hari Isra wal Mi'raj, kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, kita memperingati nuzulul Quran, kita memperingati hari-hari besar yang lainnya dalam Islam. Tujuannya agar supaya kita mengingat dan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan terdidik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ketahui bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj telah disebutkan oleh komandan tadi, bahwasanya perjalanan ini adalah perjalanan yang agung dan sangat mulia, yaitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik lagi ke Sidratul Muntaha, tembus langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat-sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menghibur sang kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di tahun ketiga daripada kenabian Nabi Muhammad ditinggal sosok yang penting di dalam menjalankan misi dakwah beliau, yang mengangkat pada saat itu derajat orang-orang jahiliyah, zaman kebodohan, zaman di mana seseorang itu melecehkan seorang wanita, zaman di mana saat itu seorang bapak memendam dan membunuh hidup-hidup putri atau bayi yang lahir dalam keadaan perempuan. Maka diangkatlah derajat oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia pada saat itu. Pemikiran jahiliyah diangkat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanan misi dakwah Nabi Muhammad memenuhi atau banyak cobaan yang datangnya dari kaumnya, sehingga Nabi Muhammad diberi seseorang yang dapat membela dan seseorang yang dapat mendukung perjalanan dakwah beliau, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib.
Abu Thalib adalah seseorang yang menjaga dan mendukung dakwah Islam Nabi Muhammad SAW di luar rumah. Di dalam rumah ada penyupport dan memberi semangat yang luar biasa untuk meneruskan atau untuk misi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Di tahun ketiga, sang pembela Nabi Muhammad yang mendukung dakwah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Thalib. Sehingga gangguan-gangguan dari luar orang kafir Quraisy pada saat itu juga banyak mengganggu Nabi Muhammad SAW, sehingga dakwahnya pun Nabi Muhammad sempat terhenti. Dan kesedihan Nabi Muhammad SAW karena kaumnya sering mengganggu dan menghantam Nabi Muhammad SAW. Tak sampai di situ ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di tahun itu juga yang memberi semangat di dalam rumah Nabi Muhammad, yaitu istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, juga diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya meninggal dunia di tahun ketiga daripada nubuah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadi sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad meninggal dunia, yang memberi penyemangat Nabi Muhammad juga meninggal dunia, sampai pada titik puncaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghibur kekasihnya daripada kesedihan-kesedihan yang berlarut-larut, yaitu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj dan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan rajin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika disebutkan oleh komandan bahwasanya sholat ini merupakan satu peranan penting bagi kehidupan kita, tentunya kita adalah umat yang beragama. Tuntunan sholat adalah merupakan hal yang wajib yang kita kerjakan, karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di dunia salah satu daripada kita atau seluruh umat manusia mencari pangkat dan jabatan di dalam kesatuan TNI pun, bahkan bagaimana caranya berlomba-lomba untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, pangkat yang lebih besar, mendapatkan kedudukan yang luar biasa di kalangan mereka. Pangkat yang didapatkan, yang diperebutkan, bahkan yang kalian perjuangkan dengan susah payah. Kelak jika kalian sudah bertemu dengan janji Allah yang Allah janjikan, dan itu pasti, yaitu yang namanya kematian, maka pangkat yang kalian cari, pangkat yang manusia itu perebutkan, pangkat yang diidam-idamkan, bahkan ada sebagian orang yang mengorbankan nyawa hanya untuk menerima pangkat, maka kelak jika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat itu akan diletakkan, derajat dan jabatan itu tidak akan dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pangkat yang akan dibawa, jabatan yang akan dibawa adalah jabatan bagaimana derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan resep dan cara kepada kita bagaimana jika ingin derajat kita dan pangkat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika di dunia pangkat sudah memberikan perbedaan di antara kita, ada yang pangkat tinggi menjadi komandan, ada yang menjadi pembantu, ada yang menjadi dan lain-lainnya. Begitu juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat dan jabatan berbeda-beda, pangkat dan jabatan menurut bagaimana kelakuan kita di dunia. Kata Nabi Muhammad, "Ala adullukum ala ma yaqullahu bihinna al-khataya," atau ma yaqullahu bihal khataya wa yarfa'u fi darajatikum. Kalian, apa aku mau kasih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Nabi? Ada satu perkara yang dapat mengampuni dosa-dosa kalian, dan juga ada satu perkara yang dapat mengangkat derajat kalian. Kemudian dijawab oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya wahai Nabi, kami ingin tahu apa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita."
dan apa yang dapat mengangkat derajat kita, kata para prajurit di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menerangkan, isbabul wudu alal makari, sempurnakanlah wudu kalian di saat-saat atau di momen-momen yang kalian tidak sukai. Biasanya kalau wudu pakai air, waktu yang paling tidak disukai oleh manusia tatkala dinginnya waktu atau dinginnya malam atau saat musim dingin, itu semua malas memegang air. Kadang-kadang kalau prajurit baru dilarang melepas PDL, itu betul atau setiap hari tak boleh lepas. Bisa dikatakan ya kalau bisa 1 minggu baru 1 kali mandi, itu pun hari Jumat. Mungkin begitu. Mas Taufik pernah begitu? Enggak pernah, mandi terus ya. Kadang-kadang pernah begitu, kadang-kadang PDL nggak boleh lepas karena kewajiban, karena melambangkan suatu kesetiaan dalam suatu kesatuan. Bahkan ditugaskan tidak boleh lepas. Saya punya teman yang baru masuk akpol begitu juga. Dia kemana pakai jaket hitam, karena seragamnya tertutup di dalam. Malu habis kalau saya keluar. Kenapa? Karena sudah janji sumpah kita nggak boleh lepas ini hari. Terus berarti bagaimana? Soalnya apa namanya? Pakaian itu singset, press body. Jadi sulit mau melepas, mau pakai sulit lagi sehingga malas. Akhirnya mandinya 1 kali seminggu. Kalau itu juga kalau prajurit di 515 ini bagaimana? Apakah 1 minggu sama sekali? Biasanya kan waktu kita kalau mandi sekarang nanti latihan lagi, lari lagi, berkeringat lagi. Prajurit harus hitam lagi, ya bagus, nggak apa-apa. Prajurit harus hitam, ya harus latihan. Mana ada prajurit putih? Ya harus di tengah lapangan, harus terjun. Kemudian kata Nabi Muhammad, maulah kamu aku tunjukkan satu amalan yang mana amalan ini dapat mengampuni dosa kalian dan dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apa amalan itu? Katanya isbahul wudu alal makari, sempurnakanlah wudu kalian tatkala kalian dalam keadaan tidak suka. Artinya musim dingin kalian harus menyentuh air, sempurnakan wudu kalian, perbaguskanlah wudu kalian. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kalian. Kemudian apa lagi? Wa kathratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah-langkah kaki kalian untuk menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, artinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Para prajurit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dan sewajibnya dan lebih berhak yang giat serta semangat dan tertib untuk menghidupkan sholat ini adalah kalian, wahai prajurit. Kita orang awam tidak mengenal kedisiplinan waktu. Kami orang-orang luar, rakyat sipil, itu tidak mengenal kedisiplinan waktu. Yang mengenal disiplin waktu adalah kalian para prajurit. Bagaimana jika waktunya sekian, apa yang harus dilakukan, semuanya kumpul. Bahkan jika ada peringatan atau ada komando dari komandan kalian, mau tidak mau kalian sudah siap, ataupun panggilan perang, mau tidak mau, siap atau tidak, kalian sudah ada di depan barisan itu. Bahkan barisan pun sudah siap. Tapi kita orang awam tidak mengenal seperti itu. Tidak ada bagaimana kedisiplinan kita sehari-hari itu tidak diajarkan sama orang awam. Akan tetapi keimanan dan kepercayaan kami atau orang rakyat sipil itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menyebabkan kita ini lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemenangan prajurit di zaman Nabi Muhammad SAW, jika kita belajar sejarah tentang peperangan-peperangan Nabi Muhammad, hampir tidak pernah Nabi Muhammad merasakan namanya kekalahan. Semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun jumlahnya. Bahkan tidak pernah di dalam suatu peperangan jumlah umat Islam itu lebih banyak daripada lawan-lawannya, bahkan lebih sedikit. Kadang 300 lawan 3000, ada yang mengatakan 100 melawan 1000, dan itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang menyebabkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada prajurit pada saat itu adalah satu, kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada saat itu, mereka tidak pernah mengakhirkan waktu sholat. Mereka tidak pernah membuang-buang waktu sholat. Mereka merapikan barisan shaf mereka di dalam sholat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kemenangan umat Islam pada saat itu. Jika umat Islam sudah tertib dan umat Islam sudah bisa membagi waktunya,
untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan ada di depan mata. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Lihatlah, ada suatu kaum yang senantiasa mereka mengakhirkan waktu sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat, tapi mengakhirkan waktu sholat. Jika suatu kaum sudah terbiasa dan membiasakan diri untuk mengakhirkan waktu sholat, kata Nabi Muhammad SAW, hatta yu'akhiruhumullah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengakhirkan dan menunda kemenangan bagi mereka. Jika sudah sholat ditunda, maka kemenangan juga akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya suatu perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, khususnya umat Islam, adalah Mi'rajul 'Abd. Jika kita ketahui Isra dan Mi'raj adalah bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan salat adalah Mi'rajul 'Abdi, naiknya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui kita manusia biasa, banyak salat, banyak salah dan banyak keluputan. Akan tetapi kesalahan dan keluputan itu tidak bisa kita biarkan dan tidak bisa kita tumpuk sehingga menjadi dosa yang banyak di hadapan Allah. Nabi Muhammad memberikan suatu obat yang mana jika kita laksanakan dan kita lakukan akan diampuni dosa-dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "Kaifa bikum law anna nahran fi babi ahadikum yaktasiluna minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darani syai'?" Qalu la yabqa min darani syai' ya Rasulullah. Qala fadzalika mathalu salawatil khams yaqullahu bihinna al-khataya. Nabi Muhammad bukan hanya tentang masalah kamu harus begini, tapi Nabi Muhammad memberikan pemikiran logika kepada umatnya, sehingga mengatakan, wahai prajurit, wahai sahabat, wahai semua manusia atau umat Islam, seandainya jika di depan rumah kalian ada sungai atau ada kolam yang mengalir begitu indahnya, begitu jernihnya, dan setiap hari engkau mandi 5 kali satu hari. Satu hari kau mandi 5 kali di situ kolam atau di sungai itu, apakah kotoran-kotoran yang ada di tubuhmu itu masih melekat? Katanya sahabat, tidak ya Rasulullah. Orang kalau setiap hari mandinya 1 kali, 1 hari itu 5 kali, maka dia akan bersih, maka semua kotorannya bakal hilang ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, begitu juga permisalan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, yang Allahu bihinnal khataya, bakal Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seseorang yang melakukan sholat 5 waktu. Jika kita prajurit yang disiplin waktu dan taat serta mencari jabatan dan mencari kedudukan pangkat yang begitu luar biasa di dunia ini, maka sewajarnya dan seyogyanya kita prajurit yang beragama Islam juga mencari pangkat di akhirat, yang mana pangkat itu akan berbeda-beda juga kelak di akhirat. Bukan berarti tinggi di dunia akan tinggi di akhirat. Tidak ada jaminan pangkat yang rendah di dunia akan rendah di akhirat. Semuanya itu adalah yang menentukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menghidupkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah prajurit yang membanggakan daripada institut kalian dan juga membanggakan daripada pemimpin kalian dengan menghidupkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktunya. Bahkan tertibnya waktu dan disiplinnya waktu yang diajarkan kepada kalian oleh pemimpin kalian, itulah gambaran ketaatan kalian kepada atasan kalian. Begitu juga jika kita taat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan memberikan waktu kita, kedisiplinan kita untuk Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memberikan atau meluapkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian punya salah, jika kalian punya masalah, sebesar apapun masalah kalian, laporkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika tertimpa suatu masalah, Nabi Muhammad bersegera berwudu, kemudian Nabi Muhammad mengadukan keluh kesahnya, bersujud, merendahkan diri serta melaporkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan prajurit, jika ada keluh kesah, jika ada masalah yang menimpa luar biasa,
besar apapun besarnya masalah itu, tidak lebih besar daripada Sang Pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laporkanlah semua masalah, keluh kesah, pangkat jabatan yang kalian inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan semuanya, sehingga jika orang yang selalu memperhatikan apa yang diwajibkan oleh Allah, Allah mudahkan segala urusan-urusan orang yang taat dan mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para prajurit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada peringatan Isra Mi'raj adalah bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia yang akan kita dapatkan, akan tetapi kelak di akhirat kita akan merasakan dan kita akan dapatkan bagaimana kenikmatan yang disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak jika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Serta kebiasaan kita untuk sholat 5 waktu menunjukkan bahwasanya konsistensi kita bagaimana kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan juga menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita karena sholat, diangkat derajat kita karena beribadah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemantapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat membentuk karakter patriot NKRI yang tangguh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan atau pemerintah kita. Amin ya rabbal alamin. Para rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.